PC kalau jarang dibersihin bakal punya potensi yang besar untuk cepat rusak. Emang ya? Salah satu monitor gaming curve paling legendaris ya punya MSI. Kali ini MSI ngeluarin versi terbarunya, MSI MPG Artemis Series. Didesain dengan curve 1000R yang merupakan curve paling pas untuk PC user. Menggunakan VESA HDR display, Smart Crosshair, Smart Brightness 2.0, Optic Scope, Night Vision, Rapid Boost, membuat kamu bisa melihat karakter musuh dengan lebih jelas dibanding musuh kamu lihat karakter mereka sendiri. Dan gak ketinggalan, Mystic Light-nya bikin tampilan monitor ini jadi outstanding. MSI gitu. Halo semua, jadi mana? Nah, ini adalah satu unit PC yang udah lumayan tua atau malah boleh dibilang tua banget. Jadi PC ini dirakit sebelum tahun 2010, mungkin sekitar tahun 2008-an. Berarti udah hampir 14 tahun. Nah, selama 14 tahun, PC ini masih bisa dipakai sampai sekarang. Jadi ini masih rutin dipakai buat anak-anak sekolah gitu ya, pakai Zoom, terus buat buka Google Classroom dan segala macam. Cuma yang hebat adalah PC ini selama 14 tahun beroperasi gak pernah dibuka sama sekali. Dan hebatnya lagi, gak pernah bermasalah, gak pernah error, gak pernah ada yang rusak. Makanya dia selalu tertutup. Dan saya pengen tahu nih kondisi dalamnya seperti apa. Karena akhir-akhir ini katanya yang pakai ini PC sudah mulai agak bermasalah. Jadi kalau dia dinyalain, ya dari 10 kali nyalain PC ada 3 kali yang dia nggak mau booting. Tapi nanti kalau udah dimatiin nyalain lagi, nanti bisa lagi. Nah sekarang kita lihat gimana sih kondisinya PC yang udah hampir 15 tahun nggak pernah dibersihin. Sebelum kita tes dia bisa nyala atau enggak, kita lihat dulu nih. Ini secara layout dia berbeda dengan PC modern zaman sekarang. Dari depannya aja nggak ada bling-bling bre, nggak ada RGB, nggak ada tempat untuk kipas. Jadi depan ini harusnya sorry ya, ada motor lewat. Kalau dengar kamu tadi ada dangdutan, tetangga sih ada yang kawinan tapi saya nggak diundang. Oke, lanjut. Jadi untuk PC zaman dulu, bagian depan ini harusnya semuanya adalah untuk barang-barang yang fungsional. Seperti ini ada DVD drive, terus ini ada card reader, ini front panel, tombol power. Terus ini slot ini biasanya ada yang, oh ini tadinya untuk floppy drive bre, ini untuk floppy 3,5 inch, terus ini ya bisa kamu pasangin apa aja sih. Kadang-kadang ada orang juga yang pasang beberapa CD drive, terutama orang yang hobi buat membajak game gitu ya. Jadi buat ngeburn banyak CD. Oke, ini dari bagian depannya. Sekarang kita lihat bagian samping sama belakangnya. Nah, ini adalah side panelnya dan di sini ada lubang-lubang untuk dipasang kipas, tapi di sini nggak ada kipasnya. Jadi zaman dulu modelnya kayak gini nih. Terus kita putar. Nah, ini adalah bagian belakangnya. Ke atas ini, bre. Ini adalah power supply. Dan power supply ini udah nggak ada yang kayak gini. Jadi ini ada dua colokan power. Ini adalah untuk power in-nya dan ini adalah untuk monitor. Jadi zaman dulu monitor itu nyalanya masuk power supply juga. Gokil kan tuh? Terus kita lihat ke bawahnya, ini ada port untuk PS2, ini untuk keyboard dan mouse, kemudian ini ada untuk VGA, terus ini apa nih, serial ya. Saya udah lupa juga nih namanya dan saya juga nggak pernah pakai dua colokan ini. Terus USB-nya juga belum ada yang warna biru, masih hitam semua, jadi kemungkinan ini USB 1 atau USB 2. Terus ini ada LAN port seperti biasa, audio, dan yang ini bukan LAN bre, ini adalah modem. Jadi ini untuk masuk colokan kabel telepon, bukan RJ45 tapi RJ11 ya. Itu. Nah, sekarang kita lihat detailnya ini nih. Buset. Ini debu banyak banget, bre. Dan di atasnya lagi, bagian power supply juga nggak kalah parahnya. Dan ini adalah hasilnya PC yang hampir 15 tahun nggak pernah dibersihkan. Nah, itu tadi. Sekarang langsung kita lanjut, apakah PC ini masih bisa nyala? Karena tadi dibilang dari 10 kali percobaan ada 3 kali yang gagal. Apakah ini termasuk yang 3? Langsung kita coba. Oke, dia nyala, lampunya nyala. Kipasnya, wah, ada suara aneh nih. Suara kenceng nih, ini bukan suara kipas nih. Ini kayak suara hard disk yang agak-agak error nih. Muternya udah nggak normal gitu ya. Harusnya nggak nyala berarti. Yap, dan ternyata emang nggak display. Jadi
ini adalah satu percobaan yang termasuk gagal. Ya udah, langsung kita matiin aja. Kita lihat dalamnya kayak apa. Oke, langsung aja kita buka. Untungnya cara buka side panel masih sama dari zaman dulu ya. Bautnya tetap ada di sini dan bukanya tetap di slide begini nih. Dan astagfirullah, lihat sendiri dalamnya coy. Oke, sebelum saya blower, saya sedot dulu aja nih, biar debunya nggak kemana-mana ya. A few moments later. Yap, itu tadi proses pembersihan yang sebenarnya nggak lama ya. Tadi yang prosesnya lebih lama adalah waktu ngeklon harddisknya. Jadi setelah ngebersihin, yang saya lakukan ada beberapa hal lagi. Yang pertama adalah mengganti pasta pastinya, yang tadi udah kelihatan kering banget, hampir nggak ada pastanya kan. Terus habis itu harddisknya juga saya ganti dengan yang baru, dari 160 GB saya ganti jadi 1 tera. Dan isinya saya clone, jadi saya nggak perlu install ulang operating systemnya. Dan setelah diklon, ya udah. Kita langsung coba aja apakah dia bisa nyala atau enggak. Jadi untungnya harddisk lamanya itu masih bisa diakses datanya. Jadi errornya itu hanya kadang-kadang doang. Oke, ini udah dinyalain. Suara kipasnya, nah ini dia nih. Jadi dia punya spek Core 2 Duo E7200 dengan RAM 2 GB. Dan ini suara kipas dari power supply-nya emang kenceng banget karena dia nggak ada fitur canggih seperti silent operation kayak power supply zaman sekarang. Terus juga dari kipas CPU juga lumayan. Cuma dari harddisknya udah nggak ada suara-suara aneh lagi. Jadi udah aman lah ya. Dan sekarang juga udah berhasil nyala. Tadi udah dicoba beberapa kali. Bisa boot masuk ke Windows dan udah bisa dipakai juga dengan normal. Jadi akhirnya PC yang berusia 14 tahun ini. Jadi dia udah confirm tadi di segelnya itu 2008 perakitannya. Ternyata masih bisa berfungsi normal, walaupun selama 14 tahun nggak pernah dibersihin, nggak pernah dibuka, dan nggak pernah trouble apapun. Jadi di sini seperti apa ya, mendibang teori bahwa kalau PC jarang dibersihkan dan berdebu, itu bisa cepat mati. Ternyata hoax bre. Termasuk bahwa kita wajib pakai power supply. Loh ngapain nih? Udah cuekin aja ya. Termasuk bahwa kita harus pakai power supply yang bagus gitu ya. Ternyata enggak juga. Secara ini power supply biasa-biasa aja. Bawaan dari casing. Tadi ada labelnya Power Logic gitu kan. Ternyata bisa berfungsi selama 14 tahun tanpa kendala. Cuma apakah berarti ya udah sembarangan aja kita mau ngerakit PC?
beli power supply seadanya, nggak usah dibersihin juga bakal aman-aman aja. Nggak juga bre, ini adalah special case karena banyak banget PC yang kondisinya nggak separah ini tapi udah nggak bisa nyala juga. Jadi masalah kebersihan dan juga pemilihan power supply kalau saya bilang itu semacam ibaratnya kalau kita naik motor itu pakai helm. Terserah lu mau pakai mau nggak terserah aja. Karena pada prakteknya orang yang nggak pakai helm dan selama puluhan tahun nggak mati juga banyak. Dan orang yang pakai helm kecelakaan dan mati juga nggak kalah banyak. Jadi akhirnya semuanya kembali ke kita masing-masing. Apakah kamu termasuk orang ya udahlah buat jaga-jaga pakai helm aja toh nggak ada ruginya? Silakan aja, tapi yang pasti debu tidak menyebabkan PC ini jadi mati. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ngisor. Hah? Ngisor? Nyantolin kabel. Hah? Kabel di? Nah. Oh ini. Tahu mana sih?